Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah makna zakat dalam perspektif qadim yang saya pahami berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya zakat sebagai pensucian diri atau tazkiyatun nafs. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri. Dari sudut pandang tasawuf, ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah cara membersihkan hati dari sifat buruk seperti kikir dan cinta dunia yang berlebihan atau hubud dunia, dan menekankan untuk mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu. Dan zakat adalah bagian dari latihan dalam makan hawa nafsu tersebut. Yang kedua yaitu zakat sebagai wasilah untuk tajalli atau sebagai sarana manifestasi untuk menuju cahaya ilahi. Dalam firman Allah disebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Menurut ulama sufi, dalam makna zakat di sini bukan hanya diartikan sebagai zakat harta, tetapi juga zakat batin, yaitu mensucikan hati agar menjadi wadah bagi tajalli Allah atau manifestasi cahaya ilahi lebih bersinar kepada ruhani kita. Dan dalam hadis Rasulullah juga disampaikan bahwa sedekah termasuk zakat dapat memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dalam ajaran tarekat, zakat menjadi sarana mencapai ridho Allah dan menarik karunia-Nya dalam perjalanan suluk. Yang ketiga, zakat sebagai simbol keharmonisan antara syariat dan hakikat. Di sini menerangkan bahwa menekankan keselarasan antara syariat dan tarekat dan hakikat. Zakat adalah ibadah syariat yang jika dilakukan benar dapat membawa seorang murid menuju kesadaran hakikat. Ini adalah makna zakat menurut yang saya ketahui. Bagaimana makna zakat menurut pandangan Mbah Munajat dari perspektif kodimnya? Mohon. Terima kasih Bu Nyai, amat demonstratif ya Bu. Ayat dan hadisnya amat banyak itu. Ya. Nah, itulah perspektif syariat itu seperti itu. Jadi banyak dikenal ada zakat, infak, dan sedekah. Artinya kita itu pada prinsipnya adalah dituntut untuk menghilangkan kemelekatan diri kita dari selain Allah. Dan salah satu yang menjadi penyebab kemelekatan terhadap selain Allah adalah harta itu. Sehingga ada perintah zakat. Zakat sudah dipenuhi, masih ada kita diperintah untuk sedekah, demikian juga masih ada infak dan lain sebagainya. Dalam perspektif tasawuf, sebagaimana kita pahami, tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sehingga fungsi utama dari zakat itu atau hal lainnya mengeluarkan harta kita yaitu dalam rangka menghilangkan kemelekatan. Kemudian yang kedua, zakat dalam perspektif yang kita pahami ketika kita menjalankan laku thariqat, yaitu berupa bertambahnya pahala, atau dalam istilah yang kita kenal adalah loading nur. Jadi agak sedikit berbeda ini pemahaman pahala punya itu.
Jadi kalau pahala dalam perspektif Kodim itu benar-benar langsung diterima manfaatnya. Jadi semakin banyak pengorbanan dalam diri kita, maka pahala berupa energi rohani yang kita peroleh itu akan semakin banyak. Hal ini jelas dapat kita rasakan ketika kita berjuang mengemban visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh guru mursyid kami. Semisal kita membangun suro, maka kita diminta untuk mengeluarkan harta kita. Ketika saya berdakwah menjalankan visi misi ini, saya bukannya mendapatkan sesuatu Bunyai, tetapi saya harus bersedekah agar dakwah saya kekodimannya itu muncul dalam setiap peramalan yang kita laksanakan. Maka zakat berfungsi untuk melancarkan segala jenis peramalan, karena itu sifatnya adalah loading nur, loading cahaya, loading pahala, sehingga energi ruhaniah kita tuh menjadi kuat. Semisal saya berdakwah, sekalipun saya diundang misalnya oleh institusi tertentu, oleh entitas tertentu, saya tidak akan menerima bayaran itu Bunyai, tetapi justru saya itu akan mengeluarkan sedekah, akan mengeluarkan zakat saya, harta saya, agar terjadi loading nur. Ketika kita sedang bersuluk dan berjuang dalam mendapatkan atau menggapai ridhonya, agar doa-doa kita dapat sampai, agar ruhani kita dapat bersambung ke dalam sistem wasilah, atau kita merasakan derita sakit dan sebagainya, nah itu juga di situ berfungsi zakat atau harta yang kita keluarkan tuh sebagai pembersih. Jadi intinya bahwa dalam pelaksanaan thariqat kami, zakat atau mengeluarkan harta itu ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, itu langsung terjawab. Ikhlas dan tidak ikhlas pun akan langsung terjawab hasilnya di situ juga. Mungkin bisa dipahami gitu ya, Bunyai? Iya. Iya, bisa dipahami. Prinsipnya sih sebenarnya dari syariat ke makrifat ini adalah memang dua perspektif yang berbeda, tapi intinya bahwa sama-sama membersihkan diri dari perspektif yang langsung bisa diakui kalau secara hakikatnya itu langsung bisa dirasakan, langsung terasa ya kalau di hakikat. Contohnya itu tadi, ketika kita bersedekah dan berzakat, itu kita langsung naik dimensi pengetahuannya dalam rohani kita, itu lebih tercerahkan. Jadi lebih tercerahkan, yang jelas energi untuk dapat menyampaikan ilmu-ilmu ilmu-ilmu tentang keruhanian, ilmu-ilmu ketuhanan itu lebih cepat menangkapnya gitu ya. Gitu ya, Mbak. Mungkin sedikit saya tambahin tuh. Misalnya yang contoh-contoh konkretnya ya. Misalnya saya sedekahnya kurang. Ya. Itu terasa di ruhaniah saya itu ketika bersolat itu. Bersolat kan yang bersambung ruhaniah kita punya itu. Jadi bagaimana frekuensi ruhani saya itu berada dalam frekuensi ketuhanan itu gitu kan, dengan bersambung dengan ruhani mursyid itu. Ketika kita sedekahnya kurang, maka kebersambungannya itu pun sulit itu, tidak mudah. Ketika semuanya sudah dalam kondisi yang full power, energi ruhani kita penuh, maka akan sangat mudah. Artinya dalam hitungan detik pun kita bisa langsung tersambung, sebagaimana colokan listrik itu, begitu dicolok ya langsung bersambung itu. Tapi ketika energi ruhani kita itu kurang, maka itu akan sulit. Istilahnya kita mencari-cari di mana ini channelnya, di mana ini frekuensinya, itu sampai kita merasakan kesulitan itu punya. Dan itu salah satunya dengan bersedekah itu. Jadi memang kalau di ilmu ini tidak ada hitungan yang 2,5% dan sebagainya punya itu. Ya, jadi intinya sebenarnya
ketika kita masuk dalam pandangan kita secara kodim, secara hakikat itu, bahwa zakat itu langsung terasa gitu ya, terkonfirmasi apa yang kita lakukan. Ini bisa dibuktikan itu karena kita tersambung langsung dalam rohani kita. Jadi kita rasakan di dalam rohani kita, kita menjadi alam yang nyata gitu. Ketika kita merasakan hijab kita banyak, dosa-dosa kita banyak, itu tadi kalau kita hubud dunia misalnya, kita hubud dunia, terus kita kurang zakatnya, kurang sedekahnya, itu loading nurnya lambat sekali, hampir tidak terasa gitu. Tapi kalau kita sudah bersedekah lagi, berzakat lagi, itu rohani kita lebih tajam. Artinya kita zikir pun lebih cepat, dan zikir itu betul-betul dipikirkan gitu. Itu bukti nyata bahwa ketersambungan kita itu terasa sekali ketika memang syariatnya dari tarikat itu dilakukan, misalnya sedekahnya banyak dan lain, ini lebih cepat gitu, lebih cepat. Artinya memang terkonfirmasi itu gitu, terkonfirmasi bahwa ini benar sekali kalau yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya kemelekatan itu, kemelekatan dunia yang berlebihan, yang kita terlena dengan dunia, itu menghijab ruh kita untuk bisa terkoneksi dengan Allah gitu. Itu menghijab sekali. Bahkan hijab itu tebal dan akhirnya menutup, jadi kita terlena. Rohani kita itu tidak lagi ingin untuk bermesraan dengan Allah, apalagi menikmati khusyuk. Itu jauh ketika hijab kita tertutup. Coba Mbah Mun bisa dijelaskan kembali bagaimana perbedaan prinsipnya dalam zakat ini. Monggo. Ya, Bu Nyai, bahwa secara prinsip memang ada perbedaannya. Jadi kalau di sistem kodim itu terkonfirmasi hasilnya, tetapi ukurannya tidak bisa diukur secara lahiriah. Jadi ukurannya pun ukuran batiniah kita akan bisa mengukur sendiri, dan tentunya kita akan selalu terbimbing oleh guru mursyid kita. Berbeda dengan zakat di syariat, itu ukurannya jelas, sekian persen, itu sudah jelas sekali ukurannya. Namun hasilnya tidak terkonfirmasi gitu, pahalanya tersimpan di mana, kapan kita dapat memanfaatkan pahala itu. Jadi tidak terkonfirmasi. Yang kita tahu kan kalau dulu itu ya di syariat, pahalanya nanti di akhirat gitu ya, tapi tersimpannya di mana kita tidak terkonfirmasi, tidak tahu gitu. Kalau di tarekat ini, kebetulan kami adalah tarekat Arwahi, kami dari Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidin Nusantara, dan memang kita khusus untuk eksplorasi di ruang rohani, jadi benar-benar terkonfirmasi, pasti terkonfirmasinya itu pasti itu dari segala macam kaifiat kita, peramalan kita, baik sholatnya, zikirnya. Bahkan ketika kita berdakwah seperti ini, kalau sedekah kita kurang atau hal-hal yang lain kurang, itu kan ngomongnya berat sekali ya, punya ya. Wah itu luar biasa itu beratnya punya. Termasuk kali ini agak berat, ini jangan kita kurang sedekah ini punya ya. Saya kira itu punya. Ya, jadi kali ini kita hanya ingin berbagi pengalaman bahwa kita juga termasuk orang yang sangat syariat, kemudian kita belajar tarikat, dan kita menyampaikan bahwa perbedaan kita dalam pelaksanaan pengalaman-pengalaman kita dalam melaksanakan laku tarikat ini betul-betul berbeda gitu. Jadi apa yang kita lakukan di syariat dulu, kita tidak merasakan terkonfirmasi. Begitu kita masuk ke dalam tarikat dan melakukan syariatnya tarikat, dan syariatnya tarikat dilaksanakan dengan baik, itulah loading nurnya kalau dalam bahasa kami, ketersambungan rohani kita kepada rohani Rasulullah melalui guru mursyid itu sangat terasa bimbingannya,
sangat terasa mesranya ketika kita betul-betul nothing, artinya kita 0,00 kemelekatannya, maksudnya kemelekatannya terhadap hijab-hijab ruhani, kecintaan terhadap dunia, merasa merasa kepemilikan segala sesuatu itu melekat, itu menghijab rohani betul-betul. Jadi di sini bukan berarti tidak boleh memiliki dunia, mencintai segala sesuatunya, boleh karena itu karunia, tetapi tidak kemelekatan, tidak merasa itu milikku. Yang harus kita sadari di sini adalah bahwa seluruhnya milik Allah, atas karunia Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Sejatinya diri kita adalah memang tidak mampu apapun kecuali dengan kekuatan Allah, kehendak Allah, izinnya Allah, bimbingan Allah. Sejatinya kita hanya zahir yang tanpa apapun kecuali atas izinnya. Jadi kalau kita punya harta, kita punya anak, kita punya suami, kita punya orang tua, kita punya tetangga yang baik dan lain-lain, kita punya jabatan yang baik, kita punya ilmu yang banyak gitu ya, ini adalah sejatinya milik Allah. Jadi jangan melekat di diri kita bahwa itu milikku. Saya bisa karena saya belajar, saya bisa karena saya bersedekah, saya bisa karena saya melakukan ini. Nothing, bukan kita, bahwa semuanya adalah diperjalankan. Ini sesungguhnya yang kesadaran rohani kita, bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah karena kasih sayang Allah, karena diizinkan Allah gitu. Jadi jangan merasa ketika kita punya anak itu anakku milikku, bahwa anak itu adalah karunia yang diberikan sama Allah untuk dititipkan ke kita. Jadi kita mencintainya ya sesuai dengan ajaran Allah, karena pemiliknya yang sejati adalah Allah. Dan jangan merasa kita mencintai anak kita lebih dari Allah mencintainya. Percayalah, ketika kamu ikut sama Allah, bahwa Allah akan mencintai anakmu lebih daripada dirimu. Artinya kita tahu, kita sadar betul bahwa kita tidak mampu mencintai, memiliki apapun. Tidak mampu kita. Memeliharanya tidak akan mampu. Hanya Allah yang mampu. Itulah sejatinya yang dikehendaki Allah. Memang demikian adanya. Kesadaran rohani yang tergantung hanya sama Allah. Gitu ya Mbah Munajat ya sesungguhnya ya. Ya, cukup saya kira ya. Ya. Bagus. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.